Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai integrasi kurikulum Fogarty, mata kuliah pembelajaran IPA terpadu dengan dosen pengampu Ibu Ria Wulandari SPD MPD. Sebelum membahas mengenai integrasi kurikulum Fogarty, terlebih dahulu perkenalkan anggota kelompok kami. 1. Sri Ayu Fionita. 2. Fitri Halimatus Syaida. 3. Lailatul Maghfirah. 4. Devi Safitri Kafulila. 5. Ayu Indrasari. Dan keenam, Reka Permatasari. Model pengintegrasian kurikulum dari Fogarty. Pengajaran terpadu pada dasarnya dimaksudkan sebagai kegiatan mengajar dengan memadukan materi beberapa pelajaran dalam satu tema. Sukandi 2001, dalam Trianto 2014. Tema dalam pembelajaran terpadu menjadi alat pemersatu materi yang beragam dari beberapa materi pelajaran yang dikembangkan dari luar mata pelajaran, tetapi sejalan dengan kompetensi dasar dan topik-topik dari mata pelajaran. Kurniawan 2011. Dapat dilihat pada gambar di samping merupakan Robin J. Fogarty. Nah, menurut Fogarty 1991 dalam Kurniawan 2011, Fogarty memberikan sejumlah alternatif tentang bagaimana cara mengintegrasikan materi dalam proses pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Fogarty 1991 membedakan organisasi kurikulum atas dasar tentang keterpaduan yang secara garis besar terdiri dari keterpaduan dalam satu mata pelajaran yang sama atau within single discipline, keterpaduan antara mata pelajaran atau across several discipline, dan keterpaduan internal siswa atau within and across learner. Sebagaimana yang telah dikemukakan Fogarty mengenai keterpaduan organisasi kurikulum menjadi 3 bagian, setiap bagian memiliki beberapa tipe pembelajaran. Ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematisnya, menurut seorang ahli yang bernama Robin Fogarty 1991, terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu yang dapat diterapkan dalam pengembangan bahan ajar IPA, yaitu 1. Model fragmented atau terpisah, 2. Model connected atau keterhubungan, 3. Model nested atau sarang, 4. Model sequence atau rangkaian, 5. Model share, terbagi, 6. Model webbed atau jaring laba-laba, 7. Model threaded atau dalam satu alur, 8. Model integrated atau terpadu, 9. Model immersed atau tenggelam, dan 10. Model network atau membentuk jejaring. Selanjutnya, di sini kami akan membahas mengenai 3 model pembelajaran Fogarty. Yang pertama adalah model fragmented, yang kedua model connected, dan yang ketiga model nested. Model fragmented atau yang disebut sebagai model terpisah adalah suatu pendekatan belajar mengajar suatu mata pelajaran yang utuh tanpa mengaitkan dengan mata pelajaran lain. Menurut Fogarty 1991 dalam Priscilio dan Anwar 2019. Nah, model ini berfokus pada prioritas setiap mata pelajaran di mana masing-masing disiplin ilmu diajarkan oleh guru yang berbeda. Setiap pertemuan terpisah dengan pengorganisasian yang terpisah dan berbeda, pengetahuan siswa yang terkotak-kotak, dan mengutamakan konten. Berikut merupakan salah satu model IPA terpadu tipe fragmented. Nah, karena model fragmented itu merupakan
Model pembelajaran yang terpisah atau disebut sebagai suatu pendekatan belajar mengajar yang tanpa mengaitkan mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya, maka dapat tergambarkan pada kotak tersebut di mana kotak yang besar dibagi menjadi 4 kotak yang kecil dan di dalam kotak kecil tersebut terdapat lingkaran. Nah, lingkaran ini menggambarkan suatu disiplin ilmu yang berbeda di mana yang pertama merupakan ilmu pengetahuan tentang kimia, yang kedua biologi, yang ketiga fisika, dan yang keempat ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Nah, dari model tersebut juga dapat menunjukkan bahwa masing-masing disiplin ilmu itu diajarkan oleh guru yang berbeda dan diatur dengan pertemuan yang terpisah dengan perorganisasian yang terpisah dan berbeda pula. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari model fragmented. Untuk kelebihannya, yang pertama, masing-masing disiplin ilmu tetap utuh. Kemudian bebas untuk menggali pelajaran dengan baik, luas, dan mendalam. Selanjutnya, guru tidak perlu bersusah payah mengkoneksikan antar disiplin ilmu, dan yang terakhir, siswa menguasai secara penuh satu kemampuan tertentu untuk tiap mata pelajaran, atau dapat dikatakan ahli dan terampil dalam bidang tertentu. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama, siswa hanya menguasai secara penuh satu kemampuan tertentu untuk tiap mata pelajaran. Kemudian, adanya tumpang tindih konsep atau overlap, sehingga keterampilan dan sikap belajar tidak diperhatikan. Dan yang terakhir, siswa dapat terjebak dalam tugas yang berat, karena menghubungkan kedua konsep antar atau lintas disiplin ilmu. Model yang kedua menurut Fogarty adalah model connected, di mana model ini merupakan model pembelajaran yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, ide yang satu dengan ide yang lain, tetapi masih dalam lingkup satu bidang studi yang dapat dikaitkan secara eksplisit atau secara tegas, jelas, tidak berbelit-belit sehingga mudah dipahami. Kunci utama dari model ini yaitu usaha sadar untuk menghubungkan bidang kajian dalam satu disiplin ilmu. Jika kita lihat, model ini disimbolkan dengan 4 kotak yang di dalamnya terdapat lingkaran dengan warna yang berbeda-beda. Lingkaran-lingkaran ini menggambarkan disiplin ilmu yang berbeda. Yang kemudian akan dicari tahu materi apa yang ada dalam disiplin ilmu tersebut yang sekiranya jika dikaitkan masih ada keterkaitannya atau dapat diintegrasikan di antara macam-macam disiplin ilmu tersebut. Kemudian ada model IPA terpadu tipe Connect. Jika dilihat dari gambar, terdapat 3 lingkaran dengan warna yang berbeda. Untuk lingkaran yang berwarna biru, terdapat materi kemagnetan. Seperti yang kita tahu, materi kemagnetan merupakan salah satu materi dari disiplin ilmu fisika. Kemudian, untuk lingkaran yang warna pink, merupakan disiplin ilmu IPWA yang juga membahas tentang teori kemagnetan. Dan untuk lingkaran yang berwarna oranye, terdapat materi migrasi hewan yang merupakan salah satu materi dari disiplin ilmu biologi. Materi-materi dari ketiga disiplin ilmu ini dapat dikaitkan satu sama lain. Untuk IPBA, kenapa dapat dikaitkan dengan teori kemagnetan? Karena dalam IPBA membahas terkait teori magnet bumi, di mana bumi sebagai magnet raksasa yang memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Kutub utara magnet bumi ini berada di sekitar kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di kutub utara bumi. Kemudian, untuk materi migrasi hewan, kenapa dikaitkan dengan teori kemagnetan? Karena kehidupan makhluk hidup di bumi ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya medan magnet bumi, termasuk juga pada hewan seperti burung, salmon, dan juga penyu. Mereka memiliki kemampuan yang namanya biomagnetik atau kemampuan mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet atau sel-sel yang sensitif secara magnetis.
sehingga dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa, atau menghindari musuh. Keterkaitan di antara topik-topik inilah yang menjadikan contoh dari tipe connect menurut Fogarty. Berikut adalah gambaran dari model IPA terpadu tipe NESTE. Mencakup 4 materi pembelajaran. Yang pertama fisika, kimia, biologi, dan ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Dimisalkan pada mata pelajaran kimia, menggabungkan antara 3 keterampilan, yakni keterampilan sosial, keterampilan berpikir, dan keterampilan konten. Model ketiga adalah model NESTE. Berikut adalah simbol dari model NESTE. Model NESTE atau sarang merupakan model pembelajaran yang menggabungkan antara kurikulum ke satu disiplin ilmu yang secara khusus memfokuskan pada penggabungan keterampilan-keterampilan. Keterampilan tersebut diberikan oleh guru untuk melatih siswa pada suatu pembelajaran, supaya siswa dapat memahami materi pembelajaran. Dan target model ini yaitu keterampilan dan konsep multidimensi, di mana pembelajaran yang masih terpisah-pisah subbagiannya akan difokuskan pada konten sains, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan lainnya. Berikut adalah gambaran dari model IPA terpadu tipe NESTE. Mencakup 4 materi pembelajaran. Yang pertama fisika, kimia, biologi, dan ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Dimisalkan pada mata pelajaran kimia, menggabungkan antara 3 keterampilan, yakni keterampilan sosial, keterampilan berpikir, dan keterampilan konten. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model nested. Kelebihan yang pertama, pengetahuan peserta didik lebih luas dilengkapi oleh pendalaman materi dari segi keterampilan berpikir dan organisasi. 2. Melatih keterampilan sosial, proses, sikap, dan komunikasi. 3. Guru bisa memadukan beberapa keterampilan dalam satu mata pelajaran. Yang keempat, guru dapat memberikan perhatian pada berbagai bidang tanpa menghabiskan waktu yang lama. Sedangkan kekurangan dari model nested yang pertama adalah perencanaan yang kurang cermat dapat menyebabkan penyimpangan terhadap tujuan pembelajaran. Yang kedua, tanpa perencanaan penggabungan keterampilan dalam satu materi pembelajaran juga dapat menyebabkan siswa mengalami kebingungan. Selanjutnya yaitu perbedaan model pembelajaran fragmented, connected, dan nested. Perbedaan-perbedaan antara ketiga model pembelajaran tersebut dilihat dari segi pengertian, karakteristik, tenaga pengajar, dan implementasinya. Dari segi pengertian, di mana pengertian dari model fragmented atau terpisah yaitu suatu model pembelajaran yang utuh tanpa mengaitkan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain, atau bahan pelajaran disajikan dalam mata pelajaran yang terpisah-pisah. Pengertian dari model connected atau keterhubungan yaitu suatu model pembelajaran yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain. Ide-ide yang dipelajari pada satu semester sama dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya dalam satu bidang studi. Sedangkan pengertian dari model nested atau sarang yaitu
Suatu model pembelajaran yang mengintegrasikan kurikulum di dalam satu disiplin ilmu secara khusus meletakkan fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar. Selanjutnya yaitu perbedaan yang dilihat dari karakteristik. Pada model fragmented atau terpisah, tidak ada keterkaitan antara satu konsep mata pelajaran dengan konsep mata pelajaran yang lain. Model ini berfokus pada prioritas setiap mata pelajaran. Selanjutnya yaitu model connected atau keterhubungan. Terdapat keterkaitan antara satu konsep mata pelajaran dengan konsep mata pelajaran yang lain. Model ini berfokus pada keterkaitan dalam seluruh bidang, topik, konsep, dan keterampilan. Serta pada model nested atau sarang, model ini berfokus pada pemaduan keterampilan-keterampilan sosial, berpikir, dan konten atau content skill yang dicapai dalam satu mata pelajaran. Perbedaan yang ditinjau dari implementasinya, pada model fragmented atau terpisah, materi IPA yang termasuk kimia, fisika, biologi, dan ilmu pengetahuan bumi antariksa disusun secara terpisah satu sama lain. Sedangkan pada model connected atau keterhubungan, materi IPA yang termasuk kimia, fisika, biologi, dan ilmu pengetahuan bumi antariksa disusun secara terpisah, akan tetapi terdapat sedikit keterkaitan antara materi IPA tersebut. Ada kaitannya sedikit antara kimia dan biologi, fisika dan kimia, ataupun fisika dan biologi. Sedangkan pada model nested atau sarang, materi IPA yang termasuk kimia, fisika, biologi, dan ilmu pengetahuan bumi antariksa disusun secara terpisah, di mana pada setiap materi IPA memuat pengetahuan konten keterampilan berpikir dan keterampilan sosial. Dari materi yang telah kami jabarkan, kami menggunakan referensi yang dapat dilihat pada PPT kami. Presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.